Pemerintah mengizinkan kegiatan buka puasa bersama tahun ini, namun kegiatan buka puasa bersama tidak boleh dilakukan sambil berbicara. Perayaan Ramadan tahun 2022 terdapat beberapa kelonggaran. Meskipun situasi pandemi COVID-19 masih melanda, namun pemerintah mengizinkan kegiatan berbuka bersama Ramadan dilakukan. Bukan tanpa syarat, pemerintah melalui Satgas COVID-19 meminta masyarakat tidak berbicara satu sama lain selama berbuka puasa berlangsung. Selain itu, pemerintah juga meminta kegiatan berbuka bersama dilakukan dengan menjaga jarak dan mencuci tangan. Cara menggunakan masker saja. Kemudian kalau buka puasa bersama, ya sebaiknya dijaga jarak yang cukup dan tidak usah berbicara pada saat kita makan. Ini hal-hal yang prinsip kebersihan, dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan supaya betul-betul kita selalu bersih dan sehat. Jadi semua bisa dilakukan asal betul-betul adaptasinya dengan protokol kesehatan. Saat ini, Satgas COVID-19 bersama Kementerian Agama dan pemerintah daerah memastikan agar pelaksanaan buka bersama Ramadan dijalani masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Mengobrol dan buka bersama bagi kebanyakan orang sudah menjadi satu paket ketika Ramadan. Lantas apakah imbauan dari Satgas ini bisa dipatuhi oleh masyarakat? Dan bagaimana cara Satgas mencegah potensi penularannya? Kita akan bahasnya bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, serta Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Heri dan Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, jadi betul saat ini nanti buka puasa bersama tidak boleh sambil ngobrol dan berbicara, Pak Heri. Sebenarnya seperti apa? Ya, jadi begini, sebenarnya konteksnya adalah protokol kesehatan yang harus kita jalankan, dan memang saat kritis ketika terjadi penularan itu adalah ketika kita membuka masker. Jadi ketika sebenarnya yang dihimbau untuk tidak ngobrol itu ketika makannya. Tetapi dalam rangkaian buka puasa itu kan ada ngabuburitnya gitu ya, ada ceramahnya, kemudian juga mungkin setelah buka membatalkan puasa ada kegiatan sholat bersama dan kemudian ngobrol lagi. Jadi yang dimaksud Prof. Wiku itu sebenarnya adalah ketika makan, jadi sebaiknya disegerakan makannya gitu dan tidak berbicara, dan secara keagamaan sebenarnya itu juga dianjurkan ketika makan kita tidak sambil berbicara seperti itu. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat setelah 2 tahun pandemi itu adalah cara bagaimana agar terhindar dari penularan COVID-19. Ketika sudah diperbolehkan melakukan buka puasa bersama atau kemudian taraweh ataupun kegiatan-kegiatan lain, sebenarnya protokol kesehatannya ini yang harus tetap dijaga untuk sama-sama didisiplinkan sehingga risiko penularan itu tidak terjadi. Sebenarnya sesederhana itu, Mas. Oke, baik. Saya mencoba melihat dari perspektif MUI, Pak Amir. Ketika berbuka puasa bersama ini kan sudah menjadi tradisi dan tidak mungkin pada saat makan ini peserta buka puasa bersama tidak ngobrol. Sebenarnya seperti apa hukumnya dalam Islam ketika berbuka puasa sambil ngobrol itu, Pak Amir? Ini sebenarnya pertanyaan sederhana ya. Sederhana kenapa? Karena yang namanya buka puasa itu ya memang kita ingin dengan cara cara sederhana, itu bisa menikmati kudapan. Satu, yang kedua bisa bersama-sama keluarga, andai tolang. Tentu masalahnya diharapkan tidak berkerumun, dalam arti jamaahnya jelas siapa di mana, sehingga titik rawannya bisa kita hindari. Yang namanya puasa bersama kumpul ya tentu kita utamakan untuk berbuka hal-hal yang pokok-pokok lah, kira-kira begitu. Misalnya membuka masker ya tentu saja itu dilakukan ketika mau makan. Setelah itu kita
sehingga apa? Sehingga kita bisa memitigasi resiko yang akan ditimbulkan kalau berlebihan bercakap-cakap atau berbicara. Oleh karena itu, menurut hemat saya, perlukan sikap yang dua hal ya, secara proporsional, ya. Tapi yang kedua tentu bagaimana sikap-sikap yang profesional lah, kira-kira gitu, jadi proporsional dan profesional. Sehingga dengan demikian ketika berbuka puasa itu ya tidak secara berlebihan melakukan komunikasi dengan strategi. Saya kira gitu. Sepakat bahwa sebenarnya tujuan utamanya untuk meminimalisir resiko penularan pada saat berbuka bersama. Namun pada faktanya ketika Prof. Wiku kemarin mengatakan hal ini, masyarakat memiliki persepsi sendiri. Dikatakan bagaimana caranya, bagaimana mungkin begitu berbuka puasa tanpa harus mengobrol. Mungkin sosialisasinya sudah seperti apa saat ini, Pak Heri? Iya, jadi sebenarnya masyarakat itu sudah terima pesannya bahwa protokol kesehatan itu harus dijalankan dan memang tidak disarankan untuk berbicara ketika makan. Sebenarnya begitu ya. Ketika berbuka puasanya, berbuka puasa ketika makan. Tadi disebutkan juga di situ. Tetapi secara umum ketika buka puasanya ya tetap jaga jaraknya juga harus diatur, kemudian harus cuci tangan juga kayak gitu. Intinya adalah 3M itu tetap berjalan karena memang titik paling kritis dari periode buka puasa bersama itu adalah ketika makan gitu, karena makan semua orang pasti akan membuka masker gitu, dan ketika itu terjadi memang sebaiknya disegerakan, tidak sambil ngobrol ya, dan ketika sudah selesai kemudian bisa menutup kembali pakai masker, kemudian melanjutkan diskusi atau pembicaraan, atau kemudian biasanya juga melanjutkan sholat maghrib berjamaah kayak gitu, dan disarankan juga tetap dengan protokol kesehatan yang baik. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan pengawasannya? Karena kita ketahui ada banyak restoran, kemudian juga pedagang kaki lima yang mungkin jadi sasaran masyarakat untuk berbuka puasa bersama. Apakah regulasi turunannya juga akan ditentukan, Pak Heri? Iya, tentu saja tidak semuanya sebenarnya harus diatur oleh pemerintah ataupun Satgas. Jadi selama 2 tahun pandemi ini masyarakat sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Jadi kapan periode-periode kritis penularan itu bisa terjadi ya harus dihindarkan. Ya masyarakat diajak saja gitu ketika makan dalam situasi buka. Ya sebaiknya ya memang menghentikan pembicaraan dulu, fokus untuk makan, membatalkan puasa, baru kemudian dilanjutkan dengan ngobrol kalau memang masih ada waktu ya diperlukan. Nah untuk pengawasannya tentu saja ini dilakukan oleh masing-masing tempat-tempat publik itu ya, di Satgas. Ada Satgas protokol kesehatan ya di tempat-tempat publik itu yang mereka bisa melakukan, sama-sama bertanggung jawab baik pengunjungnya maupun pemilik usahanya untuk menjaga, sama-sama melindungi, karena bagaimanapun juga ketika kita berkerumun sebenarnya risiko terjadi penularan itu terjadi. Ketika diizinkan masyarakat untuk lebih bisa melakukan kegiatan sosial ya, bersilaturahmi dan lain-lain, sebenarnya pandemi ini masih ada. Jadi COVID-19 itu masih ada, tetapi saat ini penularannya pada level yang rendah, sehingga pemerintah merasa yakin bahwa ketika kegiatan masyarakat ini dilonggarkan, tidak menimbulkan lonjakan kasus setelahnya. Demikian Mas. Baik, saya ke Pak Amir lagi. Pak Amir, jika memang Satgas sudah mengeluarkan aturan seperti ini, bagaimana kemudian nanti masyarakat seharusnya memanfaatkan kelonggaran untuk berbuka puasa bersama, berkumpul dengan orang-orang tercinta pada saat berbuka puasa? Seperti apa yang harus dilakukan, Pak Amir? Ya, baik. Jadi ada 3 hal ya. Pertama, tentu niat baik ini harus kita sambut dengan tekad kita bersama untuk saling menjaga diri ya. Nah, yang kedua, menjaga diri itu tentu caranya harus cara yang benar-benar menyadari bahwa yang namanya pandemi ini memang belum berakhir. Ya, tapi namun demikian landai ini jangan menimbulkan euforia. Sebab euforia itu bisa menimbulkan bisa menimbulkan ketidakpedulian,
Nah, oleh karena itu sikap yang ketiga menurut hemat saya adalah sikap yang terus kita melakukan kewaspadaan. Sebab kewaspadaan itu menurut hemat saya bagian dari sikap orang yang mempunyai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kita tahu bahwa keimanan dan ketakwaan itu adalah salah satu target yang ingin kita peroleh dalam menjalankan ibadah puasa. Karena itulah jangan sampai kita ingin menjalankan ibadah puasa, ya, tapi kemudian kita tidak peduli atau abai. Karena itulah sekali lagi silakan Allah kepada kita sebagai orang beriman, ya Allah, ya, memang tidak lain itu melakukan takdir. Jadi takwa itu bagian dari sikap hati-hatian bagaimana orang beriman ingin mewujudkan ketakwaan melalui ibadah puasa, gitu Mas. Baik. Artinya kita sama-sama sepakat bahwa yang digarisbawahi bukan tidak boleh bicaranya pada saat berbuka puasa nanti, tapi harus tetap disiplin protokol kesehatan, termasuk salah satunya tidak boleh banyak bicara pada saat berbuka. Begitu ya Pak Heri dan Pak Amir, kita sepakat ya. Terima kasih Pak Heri dan Pak Amir Satambunan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.